الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وعجل عبادة الحج وعيد الأضحى من سائر الله وأحيانها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini kembali kita merayakan hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang ditandai dengan lantunan gema takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini juga di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ribuan bahkan jutaan umat Islam sedang melakukan prosesi puncak ibadah haji. Mereka melaksanakan segala rangkaian ibadah haji, berpakaian ihram serba putih, berbondong-bondong mereka melakukan wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Sambil berlinang air mata, mereka memandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran dikisahkan bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim terbangun dan merasakan kesedihan yang mendalam sebab Nabi Ismail merupakan anak yang sempat terpisah lama dengannya dan harus mengorbankannya. Sebagai seorang nabi dan rasul yang taat kepada perintah Allah, beliau tidak bisa menolak perintah itu. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dan berkata kepada anaknya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu."
Dan dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Di luar dugaan, reaksi Nabi Ismail alaihissalam langsung mentaati dan tidak membantah. Nabi Ismail sangat percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah." Suasana pun menjadi sangat haru. Nabi Ibrahim alaihissalam menangis mendengar jawaban anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan membawa Nabi Ismail pergi ke atas bukit. Dalam perjalanannya, Nabi Ismail membawa golok yang sangat tajam untuk menyembelihnya. Mereka menaiki gunung. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim langsung mempersiapkan untuk menyembelih. Ketika pisau itu digerakkan kuasa Allah, Nabi Ismail sudah berada di samping Nabi Ibrahim. Sementara yang disembelih adalah seekor domba yang gemuk. Konon domba itu adalah milik korban si Habil yang diangkat ke surga dan kembali diturunkan ke dunia sebagai ganti Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah ini tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadikan sebuah pelajaran. Apa hikmah dari kisah ini? Paling tidak ada dua hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, Nabi Ibrahim sebagai panutan. Nabi Ibrahim sangat terkesan dengan sikap Nabi Ismail sebagai anak. Ia menganggap ayahnya merupakan orang tua dan menjadi rela. Nabi Ismail sangat terkesan kepada Nabi Ibrahim sebagai ayahnya. Ia menganggap ayahnya merupakan orang tua yang menjadi panutan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong, menjadi teladan yang bisa dipercaya. Kemudian ia tidak menyakiti perasaan dan mengecewakan anaknya, sehingga Nabi Ismail sebagai anak yang begitu percaya dan mengidolakannya. Dengan modal kepercayaan inilah Nabi Ismail pasrah apabila hal itu terjadi. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia merasa sangat dilema dan terjadi perang batin di dalamnya antara mengikuti perintah Allah dengan kasih sayang, antara perintah Allah dengan kasih sayang kepada anaknya. Di dalam psikologi batin Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pergolakan yang sangat dahsyat. Akan tetapi Nabi Ibrahim lebih mencintai perintah dan berani jujur mengatakan perintah Allah kepada anaknya. Jadi Nabi Ibrahim terbukti mampu mengalahkan ego duniawinya. Dalam hal ini ego duniawinya terhadap kecintaan kepada anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim lebih memilih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup Nabi Ibrahim merupakan ayah manusia yang menjadi suri tauladan bagi anaknya, bangsanya, umatnya, dan seluruh umat manusia pada zamannya. Hikmah yang kedua, Nabi Ismail adalah anak yang soleh. Di tengah zaman yang modern saat ini, ketika kita kehilangan panutan, anak mana yang harus jadi contoh teladan? Sebab bila kita melihat karakter anak zaman sekarang yang suka melawan orang tua, susah diatur, malas bekerja, suka tawuran, geng motor, sebanyak karakter buruk lainnya, rasanya sulit untuk menjadi panutan. Untuk itu, kisah kehidupan Nabi Ismail adalah kisah inspiratif yang harus menjadi teladan bagi anak-anak zaman sekarang. Tatkala Ismail menerima cerita itu, kalau bahasa para ulama sufi adalah sudah melampaui makom ikhlas. Nabi Ismail sudah menunjukkan bagaimana praktek nyata dari sebuah keikhlasan. Ia sangat pasrah meskipun nyawa taruhannya.
Yang dilakukan ini merupakan wujud nyata kepada umat Tuhannya terhadap orang tua dan kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Ismail rela mengorbankan dirinya, meskipun pada akhirnya diganti dengan seekor domba. Allahu Akbar.